Silakan. Hahaha. Bagus, bagus. Hahaha. Bagus, bagus. Bagus, bagus, bagus. Bagus sekali, bagus sekali. Aduh, bagaimana ya Wu kakak? Kalian pikir ketua Lu bisa menang? Jurusan Tongkat Penggembala, Anjing dari Gang Beker terkenal di seluruh dunia. Orang Mongol bukan lawan ya. Kamu tertawa apa? Aku tidak tertawa apa-apa kok. Kenapa kamu pikir ketua Lu tidak bisa menang? Benar juga kamu tidak mengerti ilmu bela diri, kamu lihat saja. Fu, jangan pedulikan dia, kita lihat baik-baik. Tidak baik. Ketua Lu, ketua Lu, ketua Lu, cepat panggil orang. Bawa ketua Lu ke belakang. HMPH. Ini adalah tongkat penggembala anjing harta karun geng Begar. Tampaknya kemampuan Hong Qigong hanya segitu. Tunggu dulu. Wah, tidak apa-apakan. Bagus-bagus. Waduh. Kamu terlalu meremehkan dunia persilatan Tiongkok. Ketua Lu hanya menggunakan satu jurusan tongkat penggembala anjing. Sudah membuatmu berdiri begitu lama, kalau dia sudah menguasainya. Kamu belum tentu bisa mengalahkannya. Tampaknya ketua Huang tidak puas ya. HMPH, tentu saja aku tidak puas. Ketua Huang. Hari ini, dunia persilatan Tiongkok memilih pemimpin persilatan. Banyak ahli di sini. Pasti semuanya tidak puas. Kalau kalian satu persatu maju, bertarung dengan aku dan guruku, serta kakak seperguruanku, tidak tahu kapan bisa menentukan pemenangnya. Begini saja. Aku punya cara yang adil. Kalian keluarkan 3 orang. Bertarung dengan aku guruku dan kakak seperguruanku masing-masing 3 kali. Siapa yang bisa memenangkan 3 pertandingan akan menjadi pemimpin persilatan. Baik. Baiklah, sesuai dengan keinginan kalian. Haha. Paman Ju menggunakan kuas untuk menggambar-gambar. Apa itu ilmu bela diri Fang Xuanling Stele? Prasasti Fang Xuanling. Apa jurus ini? Aduh, aduh. Haha. Kak Ju menggabungkan Yang Zi dengan kaligrafi. Membuka jalan baru, sungguh hebat. Pertandingan ini pasti kita menang.
Ma Rensuding dan si penumpah darah dihidupkan. Roda emas ini apa yang diomongkan sang raja? Dia berbicara bahasa Mongolia mengarahkan Huodu. Lihat Huodu akan mengubah jurus. Energi dalam yang sangat kuat. Huodu. Kamu pikir dengan bimbingan gurumu kamu bisa menang. Sekarang aku akan mengajarimu beberapa huruf lagi. Ibu Kak Ju menggambar-gambar sibuk sendiri. Anakku juga tidak bodoh. Jurus jarinya ini adalah aksara Shigu. Aksara yang dipahat di batu drum pada zaman Chunkyu. Tahu huruf ini tidak huruf Wang. Salah ini huruf R. Tulis huruf L apa artinya bodoh? Ini huruf Nai. Lihat lagi dua huruf ini apa? Ah, tidak ada. Benar-benar menggodamu. Baik, baik, baik. Bagus. Hahaha. Kita menang. Ju di sini memalukan diri. Gantikan kakakmu maju. Aduh. Siapa? Hati-hati senjata rahasia beracun. Wah, Di antara kita bertarung tidak ada peraturan. dilarang menggunakan senjata rahasia. Benar tidak Ketua Huang? Suami dulu ruang belakang. Aduh, siapa ini? Siapa ini? Siapa yang mengotori baju bibiku? Cepat minta maaf, katakan apa kamu. Bukan, benar-benar bukan. Guoer bilang siapa? Aduh, siapa? Binatang kecil, cepat pergi, tidak ada urusanmu di sini. Binatang kecil memaki siapa? Binatang kecil memaki kamu. Benar, dia memang menyebutku anak sialan. Hahaha. Dia mengaku dirinya anak sialan. Hati-hati.
Jurus pukulan anjing. Ya. Dia meremehkan jurus pukulan anjing dari Hong Lao Bangsu. Aku akan mengajarnya pelajaran dengan jurus pukulan anjing. Sayangnya dia berhasil kabur. Bagaimana kamu bisa menggunakan jurus pukulan anjing? Barusan dia bertarung dengan Lu Bangsu, aku memperhatikannya. Aku belajar beberapa jurus untuk membual. Hihi, tidak heran Tante Kuo selalu memuji kecerdasanmu. Haha. Kuo Daxia Huang Bangsu, mari kita abaikan. Si bocah nakal ini. Pertarungan hari ini adalah untuk memperebutkan posisi pemimpin Persatuan Pendekar untuk guruku Raja Jinlun. Kalian lama tidak mau mengadakan pertandingan kedua. Apa kalian ingin menyerah? Hari ini memperebutkan pemimpin Persatuan Pendekar, semuanya adalah murid. Berperang untuk guru mereka bukanlah hal yang buruk. 3 pertandingan 2 kemenangan. Bisa menjadi pemimpin Persatuan Pendekar. Baguslah. Sekarang guruku juga ingin memperebutkan pemimpin Persatuan Pendekar. Menurut aturan kamu harus mengalahkan murid guruku. Gurumu baru bisa menjadi pemimpin Persatuan Pendekar. Jangan bilang kamu adalah muridnya. Maaf. Murid guruku tentu saja adalah aku. Bocah sialan. Kurasa kamu sengaja membuat masalah. Hari ini aku akan membunuhmu. Itu adalah kesalahanmu sendiri. Aturan hari ini adalah menggunakan jurus dari aliran sendiri. Karena kamu memperebutkan posisi untuk gurumu, kamu harus menggunakan jurus pukulan anjing dari Hong Qigong. Itu tidak dihitung. Aku takut jika aku menggunakan jurus dari aliranku. Kamu akan kalah dengan sangat buruk. Jadi aku menggunakan jurus dari Hong Qigong untuk menakut-nakutimu. Bibi. Maka aku akan membuatnya melihat kemampuanmu. Baiklah, Guer bilang, bagaimana ya bagaimana? Baiklah Bibi. Maka aku akan menggunakan jurus yang kamu ajarkan padaku untuk mengajari si Huo apa itu babi. Siapa senior yang bisa memberikan saran? Pakai punyaku, pakai punyaku. Pakai punyaku, pakai punyaku. Pakai punyaku? Pakai punyaku, iya pakai punyaku. Terima kasih abang. Kamu? Ini jurus pedang apa kok aku belum pernah lihat. Tak disangka kemampuan pemuda ini begitu hebat. Iya. Wah bertarung dengan bagus. Bagus. Kok Jing. Kamu lihat enggak? Bagus, Guoer ini belum cukup. Kamu duduk dulu saja. Kemampuan sudah sehebat ini, duduk saja memang hebat. Hati-hati diam. Main-main dia senjata rahasia datang. Bocah nakal senjata rahasia. Senjata rahasia, 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 senjata rahasia. Aduh. Kamu curang, aduh.
Oh, Aku sudah berkali-kali mengingatkanmu tentang senjata rahasia. Kenapa kamu tidak percaya? Kamu pikir semua orang di dunia ini sama sepertimu, hanya bisa menyusun rencana jahat terhadap orang lain. Sekarang kamu hanya perlu memberikan obat penawar kepada Paman Ju. Menetralkan racun, aku akan meminta guruku memberikan obat penawar, menyelamatkan nyawa anjingmu. baik. Anak kecil, aku akan bertarung denganmu. Aku bukan anak kecil. Aku bukan anak kecil. Ibu, apa yang dikatakan kakak yang? Kakak yangmu aneh-aneh sedang menirukan ucapannya, menggodanya. Tapi apa yang dia katakan? Dia sedang berbicara bahasa Mongolia. Guoer tidak tahu mau berbuat apa. Hei. Aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Aku adalah murid utama raja. Kamu murid yang mana? Apa itu Polun dan Raja, lihatkah kamu? Muridmu sudah berlutut dan mengaku kalah padaku. Si kecil nakal. Muridku ini memang keras kepala. Dulu aku punya murid senior. Meninggal sebelum usia 20 tahun. Kata-kata yang baru saja kamu pelajari. Membuat murid keduaku mengira kamu adalah reinkarnasi murid seniorku. Itulah sebabnya dia bersujud padamu. Bukan karena kamu mengalahkannya. Guru, aku percaya dia adalah kakak senior. Ham. Raja Polun, dua muridmu. Satu kalah olehku, satu mengaku kalah. Artinya dua pertandingan ini aku menang. Apakah kamu masih akan bersaing dengan guruku Nona Naga untuk menjadi pemimpin persatuan bela diri? Membiarkan gadis kecil ini menjadi pemimpin persatuan bela diri Zhongyuan. Aku Jinlun benar-benar tidak puas. Kecuali dia bisa menahan 10 jurusku. Aku tidak ingin bertarung denganmu. Hahaha, si kecil nakal. Kalau begitu kamu yang menggantikan gurumu untuk menahan beberapa jurusku. Baiklah. Guoer, kamu lelah. Biarkan aku yang bertarung untukmu. Bibi kamu. Ah, bagus. Bagus. Baiklah. Tapi kita batasi hanya 10 jurus. Jika dalam 10 jurus kamu tidak bisa mengalahkan guruku, berarti kamu kalah. Jika dia tidak bisa menahan jurusku, lalu bagaimana HMPH? Tidak bisa ya tidak bisa, apa lagi? Ya, apalagi.
Hahaha. Wah, mulutmu besar sekali. Bibi hati-hati. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11. 12, 13, 14, 15. 16, 17. 18, 19, 20. Hentikan, guruku menang. Gurumu baru menahan satu jurusku, ngomong apa kamu? Hei monster tua, kamu benar-benar tidak tahu malu. Sudah disepakati batas 10 jurus, sekarang sudah 20 jurus. Kamu mau curang ya? Bibi ha. Guoer. Guoer. Guoer, Kamu baik-baik saja. kamu baik-baik saja. Kak Jing. Shifu, kamu baik-baik saja. Guoer, kamu terluka ya? Aku baik-baik saja. Shifu. Raja Polun. Bagaimana hitungan harganya? Perlengkapan makanmu sudah aku sita. Masih berani berdiri di sini. Ah. Tidak bisa berkata-kata lagi ya, aku tanya 3 kali. Kalau tidak jawab berarti kamu mengaku kalah. Apakah kamu kalah? Apakah kamu tidak jadi pemimpin persilatan lagi? Apakah kamu mengakui kekalahanmu pada Shifuku? Baik, kamu sudah mengaku kalah. Kalau begitu aku tidak akan menyusahkanmu lagi. Bawa pasukanmu pergi dari sini. Hahaha. Paman Kuo, mari kita kembalikan roda rusa ini pada mereka. Guoer. Paman Kuo. Raja. Tidak usah antar. Ternyata pertandingan persilatan di Zhongyuan tidak teratur seperti ini. Baik.
Jangan pergi dulu. Suruh muridmu mengeluarkan penawarnya, aku akan memberinya penawar. Transaksi yang adil mau tidak? Jual. Hei, kamu tidak peduli dengan nyawa muridmu ya? Aku tidak menyangka kamu memang hebat. Tidak hebat. Guer, aku sangat senang untukmu. Ah, Guer. Guo Jing, jika kamu membunuhnya kamu akan menjadi prajurit terhebat Mongolia. Di jalan menuju alam baka. Jangan salahkan aku yang tidak punya belas kasihan. Ya. Tembak Guo Jing. Di hadapan pangeran, tidak ada yang berani bertanggung jawab. Ayo serang bersama. Sungguh tidak berguna, bahkan tidak bisa merebut cambuk. Saudara yang kamu di pihak mana? Jangan buru-buru, aku akan bertarung 1 lawan 1 denganmu. Kenapa kamu melawanku? KKMA, aku menyelamatkan nyawamu, kamu tahu tidak? Apa maksudmu, kamu menyelamatkan nyawaku? Guo Jinghui itu ilmu sihir. Cukup dengan mengucapkan mantra dia bisa mengambil kepala orang. Benar, lebih baik menjauh saja. Saudara yang kenapa mereka bertiga tidak apa-apa? Kamu tidak tahu ya? Raja Jinglun itu melukis jimat. Dia memberikannya kepada Xiao Xiangzi dan Lemon Star. Satu untuk masing-masing bisa menghindari sihir ini. Kenapa dia tidak memberimu? Tidak ada HMPH. Aduh. Guo Jing, kamu terkena racunku. Kamu milikku, hahaha. Guer, cepat ikut aku. Sayal mereka masak kepesukan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Apa yang harus kita lakukan ya Guo Jing? Kenapa tidak takut dengan rakungku? Kenapa? Kamu tidak membantu kami. HMPH, kalian tidak memberiku jimat. Tidak akan membantu kalian melukis jimat. Ngomong apa sih? Kejar HMPH. Aku tidak akan membantu kalian. Yang berkeluarga Kuo, kamu ingin tinggal. Katakan siapa yang membunuh ayahku. Ah, itu Guo Jing, itu Guo Jing. Apa, ulangi sekali lagi. Guo Jing. Ayah anakmu telah membalas dendam untukmu.
Guer-guer, kenapa kamu? Baru saja mengatur napas ada energi kuat. Berjalan terasa seperti menuang arak di perut. Aku akan membawamu keluar. Aku tidak apa-apa Paman Kuo, jangan khawatirkan aku. Kamu pergi dulu. Bagaimana bisa? Keselamatan rakyat Siang Cheng bergantung padamu. Kamu pergi-pergi. Kamu datang untukku. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu tidak? Hahaha. Guojing, lihat dirimu. Tidak bisa lari lagi. Lebih baik kamu menyerah saja. Mimpi aku akan mati di medan perang. Tidak akan menjadi tawananmu, Guoer. Kita harus bertarung dengan mereka hari ini. Baik, ayo. Baik, akan kabulkan keinginanmu. Paman Kuo, apakah ayahku benar-benar jahat? Apakah kamu harus membunuhnya? Dia mengkhianati negara merugikan rakyat, mengakui musuh sebagai ayah. Setiap orang berhak membunuhnya. Jinlun si bocah ini. Paman Kuo, kamu tidak apa-apa. Jangan banyak bicara, hadapi Guojing. Paman Kuo, aku yang membuatmu celaka. Aku lebih baik mati bersamamu, tidak takut.
Apa yang kamu lakukan? Siapa yang membunuh Guo Jing? Orang yang paling gagah berani di Mongolia adalah siapa? Ayo. Siapa itu? Feng Mo Feng Feng pendahulu. Ayo pergi. Ayo terus jalan. Tidak bisa melepaskan Guo Jing. Kamu masih jauh. Ya Feng pendahulu. Ya saudara. Cepat pergi ayo. Ya ayo. Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Ayo. Gidiap. Ayo Jinlun, baik-baik saja kan Jinlun? Masher, jangan berhenti. Nyawa raja semuanya bergantung padamu. Guoer, kita berdua terlalu berat. Cepat ganti kuda merah kecil pergi.
Gidiap. Fuer, kamu baik-baik saja ya? Baik-baik saja, Ibu. Guoer menggunakan pedang gadis giok adalah Pedang yang bagus sayangnya tidak konsisten. Kekuatan tidak cukup, ayo-ayo. Hahaha. Baiklah, aku akan menggunakan pedang Quan Shen untuk membunuhmu. Tidak lupa kamu menikah denganku 7 generasi nama penghancur leluhur. Aku menggunakan pedang Quan Shen, kamu menggunakan pedang gadis giok, mengembara ke ujung dunia. Dua pedang bersatu. Pedang ini bagus, sangat bagus. Pedang kalian apa namanya ini disebut? Pedang keledai kecil nakal. Kamu memaki lagi. Aku Jinlun hari ini, tidak akan berurusan dengan kalian. Ayo kita pergi. Bibi, kita akhirnya berhasil. tidak terakhir gerakan pedang gadis giok. Ternyata harus digunakan bersama dengan pedang Quan Shen baru bisa menunjukkan kekuatan. Gidiap. Gidiap. Ibu. Ibu.
Pergi sana. Hei kamu, Guoer baik-baik saja kan Guoer? baik-baik saja. Siang itu, kamu sudah berkali-kali merusak rencanaku. Hari ini aku tidak akan main-main. Agar tidak ada masalah di kemudian hari. Mau nyawaku masuk dan ambil. Jangan kira kalian bisa mengalahkanku dengan beberapa batu. Bisa menghentikanku. Guru, mari kita serang langsung. Batu-batu ini memiliki rahasia besar. Jangan diserang dengan paksa. Ibu. Hahaha. Tanpa gurumu dan pedang ganda kalian, kamu ingin mengalahkanku mungkin tidak semudah itu. Tertipu. Guru. Fuer, hati-hati. Kembali padaku. Kamu tidak bisa lari. Ambil senjata. Bibi Kuo. Bibi Kuo, Bibi Kuo. Guoer, cepat pergi. Suruh Fuer memanggil paman Kuo cepat pergi. Fu cepat lari. Tidak. Hahaha. Sepanjang hidupku melawan musuh, tidak pernah terluka sedikit pun.
Hari ini datang ke Zongyuan tapi 2 kali gagal. Hahaha. Kamu berani melukai bibiku. Hehehe. Guer, kamu cepat lari. Jangan melawannya lagi. Guer, kamu dengar tidak? Nak mau lari juga tidak bisa. Ibu. Xiniang. Aku akan melawanmu. Jangan lukai bibiku. Kamu siapa berani mengacau? Guru-guru kamu baik-baik saja kan? Mari kita pulang apa? Guru lewatkan hari ini. Nanti tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi. Aku sudah tak punya tenaga lagi untuk memecahkan formasi ini. Berjuang lebih lanjut hanya sia-sia. Guru ibu. Kamu baik-baik saja, aku rasa ini karena gerakan bayi. Harus segera minum obat penenang bayi. Terima kasih Nona Fu, mari kita cepat ke kota terdekat untuk membeli obat ya. Ya cepat pergi. Ya, ayo pergi. Hati-hati. Cepat bantu naik ke kuda. Hati-hati. Orang-orang di dunia ini begitu egois. Benar-benar lupa kamu tadi mengorbankan nyawa untuk mereka. Kakak bangunlah. Kamu baik-baik saja. Bibi. Jangan tinggalkan aku.